Yes, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 Merdeka. Balik lagi barengan sama Dewan Pandit Indonesia spesial 17 Agustusan. Ini spesial banget karena kita di sini juga temanya Indonesia ya. Kayak gue nih pakai ini adalah jaket dari film Susi Susanti Love All itu. Jadi ya ini tentang badminton tapi kita ngomongin ini bola di sini. Oke, yang pasti hari ini kita juga nggak ada Coach Justin karena spesial Coach Justin kecapean habis ikutan lomba 17 Agustusan ya untuk pertama kalinya. Ya nggak Mas Aryo, dia beneran tepar ya jadinya ya. Ikut lomba 17-an. Orang lomba pakai baju dia buka baju. Masuk angin kayaknya. Kita merdeka hari ini. Nah, pasti di sini udah terlihat sama Jebret Tim juga, udah ada Mas Haryo, udah ada Firzi, ya sekarang juga ada Aldi. Yang dari tadi jadi rebutan nih yang dudukin siapa nih tempatnya coach? Nggak ada yang mau, Ini kan yang lebih tua gue, siapa tahu mau di sini, nggak ada yang mau, gue dikorbankan di sini. Nggak nyaman, nggak ada adem-adem ini tempat. Duduk. Makanya panas mulu rupanya. Iya, nih Mas Firzi sama Mas Haryo kembar banget nih. Iya, edisi jaketnya juga sama. Jodoh adanya ini. Iya. Putih kepikiran pasti timnas. Iya, timnas Indonesia. Oke. Yang pasti ya DPI ditemenin sama GeForce Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia yang pabriknya ada di Indonesia. Jadi Jebret Tim juga bisa dapetin di e-commerce ya. Kesayangan kalian jangan lupa follow Instagramnya di GeForce_ID. Dan kita akan bahas banyak malam hari ini, makanya 3 pandit kita udah hadir juga spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari libur loh, tanggal merah tapi rela untuk Jebret Tim yang udah nungguin kita karena masalah sepak bola menjadi masalah kita. Kita emang merah-merah nih, tapi yang kita bahas yang pertama jangan yang merah dulu. Sedih saya kalau bahas yang merah dulu ya. Kita bahas yang hitam putih yaitu Juventus. Gua terkaget-kaget dengan permainannya. Kemarin sempat melihat highlightnya, nggak nonton full, lihat highlightnya. Gimana impresifnya Di Maria, Vlahovic mendapatkan supply yang begitu nyaman. Apakah ini menjadi musim kembalinya Juventus? Lo dulu, gimana sih? Terlalu cepat lah kalau kita lihat apakah kembali apa enggak. Seperti ini aja, di Inggris kan ada banyak kesimpulan-kesimpulan tuh yang didapat. Habis pekan pertama kesimpulannya ini, pekan kedua nanti kesimpulannya beda lagi gitu. Jadi so early. Walaupun tapi untuk 2 tim kesimpulannya udah sama ya. Oke, bisa juga. Kena banget nih ya. Kena juga, iya. Terus kalau gue bilang sih, ya ada beberapa penampilan luar biasa ya. Tadi kan udah dibilang juga Di Maria bagaimana dia connect the midfield dengan lini depan yang mungkin dulu Juve nggak pernah punya. Agresivitas dia, teknik dia, visi permainan dia tuh dapat pujian sih. Ada Luca Toni jadi pandit di Italia, dia bilang dia suka banget lihat cara permainannya Juventus dengan Di Maria di belakang striker. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya Sassuolo di pertandingan ini kan dominasi nih statistiknya. Kita lihat dominasi tembakan mereka lebih banyak, possession mereka lebih banyak. Tapi memang Juventus lebih tajam dengan peluang-peluang yang mereka dapat. Kayak gol pertama juga mereka juga bagus banget gitu. Iya. Sesuai jadi kita lihat dari beberapa kali peluang yang mereka dapat, beberapa off target, tapi giliran ya on target, mereka nyetak 3 dari 4 gol dari 4 tembakan on target pertama mereka. Jadi emang pemanfaatan peluangnya lebih bagus kalau tembakannya tepat sasaran. Yes, Mas Aryo, kalau lihat dari sisi permainan ini yang udah seperti diharapkan Allegri nggak sih dengan adanya Di Maria dan mensupport supply ke Vlahovic, ini udah seperti yang diharapkan Allegri nggak? Iya, ya mungkin sebelumnya kita harus lihat juga tim ini kan sama musim lalu berbeda ya. Berbedanya cukup signifikan gitu. Di lini belakang udah tidak ada De Ligt, udah tidak ada Chiellini. Ya. Sementara di depan tidak ada Dybala. Artinya kan komposisi tim yang reguler di musim kemarin, ya walaupun Chiellini gantian juga gitu kan sama Bonucci. Tapi ini bisa dikatakan tim yang betul-betul baru. Ada Bremer di belakang sebagai penggantinya. Sementara dia tandem sama Bonucci. Sementara di depan tadi Diaz bilang, sama Firzi bilang Di Maria. Mungkin yang paling mencolok dari sisi permainan adalah kemunculan Di Maria ya. Karena betul-betul eksplosif, ya kayak free roll gitu ya. Dia nggak main, nggak terpaku di satu posisi gitu. Tapi dia bergerak kemana-mana. Dia bisa menyuplai bola dan itu yang teramat penting gitu. Kita bicara tim yang tidak banyak pasokan dari musim kemarin kan. Tidak banyak pemain yang double digit gol cuma 2 di musim kemarin. Satunya udah cabut di bawah. Yeah. Artinya kan tidak ada pemain yang bisa mencetak gol. Kenapa kemarin dia tidak banyak yang bisa mencetak gol? Karena supply ke mereka pun tidak banyak gitu. Nah sekarang udah Di ada. Maria paling tidak sudah bisa menambal di sisi itu.
walaupun dia sempat ditarik karena precaution karena dia Iya. cedera, betul. tapi diharapkan di pertandingan berikut dia sudah bisa tampil lawan Sampdoria. Di Vlahovic nih menemukannya dengan ada Di Maria dan lain-lain, berarti emang inilah dia saatnya tahun pembuktian dia kalau Juventus membeli dia itu untuk emang hal-hal sekrusial dan sepenting ini, atau Oke. gimana? Baseline-nya bener kata Mas Firzi tadi, too early. Oke, kita nggak bisa terlalu mengharapkan Juventus untuk begini, Juventus untuk begitu, karena justru bakal menjadi bumerang sendiri buat Juventus dan juga para fansnya. Kalau kita mengharapkan, oke ini siap untuk juara, mereka berubah dari musim lalu. Pembenahan jelas ada, mereka memberi pembelian-pembelian yang luar biasa bagus dan berbahagialah tim yang pembeliannya bisa langsung sukses. Efektif gitu. Dan berbahagialah Vlahovic juga yang punya seorang feeder seperti Di Maria. Di Maria ini kalau kita lihat fisiknya mungkin kita nggak bisa mengharapkan dia seperti 4-5 tahun yang lalu. Tapi dia biasa bermain dengan berbagai macam striker. Yang dia tahu bagaimana nyuapin pemain-pemain seperti ini gitu. Apalagi pemain seperti Vlahovic. Dia tahu bola-bola seperti apa yang Vlahovic inginkan gitu. Itu juga di luar Vlahovicnya, Di Maria sendiri kayak menemukan kebebasan tadi kayak Mas Haryo bilang all roaming. Jadi dia itu roaming banget. Dia mau di kanan bisa, sprint ternyata masih oke. Gua nggak tahu back Sassuolo bisa ngejar dia atau gimana. Itu licin banget di Italia gitu kan. Mungkin ya tim-tim lain mungkin bisa menghadapi Di Maria jauh lebih baik dibandingkan Sassuolo. Mungkin bisa dimatikan, tapi menghadapi Sassuolo semalam, Di Maria. Iya kan, Di Maria tuh kayak langsung ngecunnya. Tinggal itu aja sebenarnya, bagaimana cara jaga Di Maria fit sampai sepanjang musim. Karena ini baru pertandingan pertamanya dia udah ngerasain ototnya rada-rada gitu, karena emang mainnya gila banget dia. Berarti strateginya Allegri dengan adanya beberapa pemain baru ini, dia bisa menyesuaikan dengan gaya main Juventus yang sekarang. Karena kalau kita lihat beda dengan musim lalu gaya mainnya pun gitu ya. Nanti kalau misalkan Pogba, nih kan masih ada Paul Pogba yang masih cedera ya, gitu. Saat balik, apakah Allegri tetap karena tadi Angel Di Maria punya kebebasan, Pogba pun kalau di Juventus kan akan diberikan kebebasan itu gimana Mas Aryo? Iya, kalau kita lihat terakhir dia meninggalkan Juve kan tandem di lini tengahnya kan memang bagus gitu ya. Artinya ada yang bisa nge-shield dia untuk bisa roaming tadi. Terus dia tidak perlu pressing ke depan untuk bisa mencuri bola gitu. Jadi ada yang doing the dirty work untuk dia bisa melakukan apa yang dia bagus selama di Juventus atau di timnas Prancis, di mana dia di situ juga punya pemain-pemain yang bisa ngelapis dia dan juga pemain-pemain yang bisa menghentikan striker-striker lawan untuk maju dihalangin dulu sama dia, sehingga Pogba tidak perlu banyak membantu untuk pertahanan. Nah, paling tidak dari sisi sini masuknya Pogba bisa aja langsung cunin gitu dengan gaya permainan yang dimainkan oleh Allegri. Dan kalau kita lihat Allegri musim kemarin sama musim-musim sebelumnya ketika di Juventus kan dia cukup agile juga kan dengan komposisi tim gitu. Dia berani main dengan 3-5-2, terusin punya Conte pada waktu itu. Di tengah jalan dia ubah dengan komposisi 4 back, bisa dengan 4-2-3-1, 4-3-3. Kemarin mereka bermain dengan 4-5-1. Itu kan walaupun ya ada juga dari wingback, pengembangannya paling tidak pemain yang ada di lini tengah itu bisa menyuplai apa yang ada di depan mereka, dan itu yang works untuk Juventus kan. Supply yang selama ini agak menghilang, muncul lagi terutama di musim kemarin. Nah sekarang udah bisa muncul. Nah kalau Aldi sama Virzi atau kalian sependapat gak dengan Pogba yang bisa kembali ngecun, sedangkan di musim lalu pressure-nya tinggi dan pasti berpengaruh dong untuk psikologis pemain dari musim lalu. Bedanya Juventus ketika Pogba dulu ada kan dia masih anak-anaknya di waktu itu ada Pirlo, ada Vidal, ada siapa lagi lah yang pemain-pemain senior. Sekarang dia pemain paling senior nih di antara semua yang ada. Yang ada di lini tengah ya. Locatelli dan lain-lain gitu. Mereka pasti ngelihat ingin Pogba ada sebagai mungkin figurehead juga buat mereka, karena ada juga pemain baru yang banyak mendapat pujian juga dari para pengamat grassroots di Italia, itu Fabio Miretti. Itu kemarin dia main dan katanya justru pengamat-pengamat Italia tuh pingin anak ini naik terus selama Pogbanya nggak ada gitu. Jadi dia itu bisa mengisi posisi sama kayak Pogba, dia dibilang lebih mengerti cara bermainnya Juventus yang sekarang. Jadi kita akan lihat aja seperti apakah si Pogba ini ketika dia balik, ketika dia incun lagi dengan tim yang ada sekarang gitu. Mungkin dia baliknya kapan ya? Setelah Piala Dunia apa sebelum? Abis Piala Dunia ya kan? Piala Dunia malah ya, rada lama juga ya. Jadi ada kesempatan besar juga untuk pemain yang tadi disebut ini ya. itu untuk naik juga. Ya. Tapi AC Milan kan juga punya dari musim lalu juara dengan Pioli, pasti punya kepercayaan diri. Lu melihat AC Milan saat ini gimana dengan? Gue balik ke Juve dulu Juve tadi dulu ya. dikit boleh. Kuncinya Pogba bisa
bisa all roaming di midfield adalah kalau Locatelli dan Zakaria di belakang Pogba itu bisa main efektif juga. Jangan sampai Locatelli dan Zakaria yang tadi diharapkan untuk menjadi pengunci di midfield atau bahasa sekarang double pivot kan, justru ngerepotin. Jadi Pogba yang tadinya bisa seperti Pogba yang kita kenal sebelumnya gitu kan, baik di Juve maupun di timnas Prancis. Gue nggak mau bilang Juve di MU ya. Pogba di MU. Pogba di MU ya. Pogba di MU. Itu udah beda tuh, udah beda. Iya, sorry itu sih. Bahkan fans MU pun bakal sependapat bahwa bakal berbeda sekali gitu. Tapi Pogba di Juve dulu itu kemungkinan bisa kembali dengan alasan oke, sekarang seperti yang tadi Virzi bilang, gue leader nih. Gue dituakan, gue harus mengemban tanggung jawab dari pelatih, dari Allegri. Tapi dengan syarat Zakaria dan juga Locatelli yang bermain di belakang dia seharusnya, kalaupun emang nggak ada perombakan informasi sama McKennie paling. McKennie juga McKennie bisa efektif bermain gitu. Jadi kalau untuk Pogba sendiri doang, ya berat. Perlu ada backup, nama-nama backup. Kalau ada backup ini aman, Pogba bisa kemana-mana. Tapi kalau ini yang nggak aman, Pogba kayaknya harus dikorbankan untuk mengganti, ada di posisi itu, mengamankan gitu ya. 11 pemain, Juve ini 11 pemain. 11 pemain. AC Milan-nya gimana? AC Milan dengan Pioli yang di musim lalu juara pasti punya ambisi besar juga. Di musim ini dari segi permainan udah ketemu atau masih seperti dulu? Milan tahun lalu bagusnya di mana? Di juaranya, hasilnya. Di hasilnya. Itu benar banget. Iya, di hasilnya. Kalau kita bahas permainan, kita bahas statistik, mungkin Milan bukan yang paling menawan di Italia. Iya. Tapi bagaimana Pioli dengan skuad ini mampu bisa bikin juara, walaupun ya dengan alasan ya gara-gara tim-tim lain lagi nggak oke, dengan tim lain nggak lagi fantastis gitu kan. Tapi gue yakin Milan yang tahun ini pun bisa lebih jauh eksplosif dibandingkan tahun lalu. Walaupun bukan berarti juara ya. Tapi bisa lebih eksplosif. Mas Ara setuju? Ya kan nggak banyak perubahan juga ya di Milan ya. Artinya komposisi timnya dari belakang sampai ke depan tidak banyak terjadi perubahan, sehingga paling tidak kestabilan itu mereka sudah bisa lakukan. Cuman kalau kita bicara Milan kan ada kadang-kadang di awal musim mereka lambat start, kadang-kadang closingnya mereka juga nggak beres. Nah ini nih yang harus ditemuin dulu nih, ketika mereka sudah cukup apik di awal, mempertahankan ritme itu yang penting bagi Milan. Ya kalau dulu kan Inter yang gitu ya. Internya Pioli juga. Musim lalu kayak gitu Inter tuh. Startnya bagus sih Milan sih, maksudnya kemenangan kemarin ya walaupun Udinese ya, cuman kan kita lihat gol-golnya bagus. Debutnya De Ketelaere juga dapat pujian dari banyak orang. Udah ganteng, banget gitu. dapat pujian. Lihat mukanya putih. Iya. Kan disandingkan dengan Ricardo Kakak ya kan. Nah itu beban sebenarnya juga buat dia, tuh. karena dia benar disamain sama Ricardo Kakak juga. Beberapa pengamat juga bilang, oh, ini kayaknya the new Kakak ini karena tampilannya mirip. Tapi kita lihat emang technically dia bagus, dia kidal, dia bisa bermain di berbagai posisi. Ya mungkin ini pemain yang Milan butuhkan gitu lah, apalagi sekarang Tonali masih cedera. Jadi dia perlu jenderal juga di lapangan tengah, ya mungkin pemain ini bisa jadi integrasinya lebih cepat, karena Pioli bilang kan sebenarnya banyak yang muji dia, tapi Pioli bilang ini anak masih harus belajar sistem kita. Dia masih belum mengerti banget cara kita main. Pramusim dia nggak ideal, Pioli bilang gitu, jadi meredam sedikit harapan euforia yang terjadi dari ketika dia debut, main passingnya, operan-operannya bagus dan lain-lain, tapi Pioli berusaha meredam euforia itu. Intinya Liga Italia akan jadi lebih seru di musim ini, ya kan? Ini juga yang harus dilihat sama Jebret Tim, karena kemarin sampai di Twitter ya The Italian Football sampai nge-tweet kan, ini gara-gara MU kalah nggak ada yang Liga Italia mulai nih gitu. Padahal Liga Italia barusan kita bahasnya seseru ini, belum kita bahas AS Roma, Inter apa segala macam belum kita bahas, karena kita mau membahas Liverpool habis ini. Bahas nih. Harus dibahas. Kalau gue juga pengennya nggak usah dibahas nih, tapi harus dibahas. Tapi gue pengen langsung pertama tentang Darwin Núñez masing-masing. Salah atau enggak? Karena ada videonya yang tersebar tuh. 1 menitan lebih dia diikutin, diganggu dan lain-lain. Di gue pengen dari lo dulu. Núñez gimana? Ya, dia salah. Dia Núñez bukan salah. Oh, kalau salah bukan itu ya. Beda orangnya. Iya, gue kalaupun ada yang bilang Darwin Núñez nggak seharusnya kartu merah, ya udah masih diajak ngobrol lagi aja gitu loh. Itu kalau merah it was red. Nggak ada yang perlu dibahas lagi kalau dia soal merah. Cuma namanya seorang Anderson, ya kan? Sampai Palace ini kan menambahkan back tadinya 4 jadi 5, dia masukin Joel Ward. Ya kan? Jadi ada satu orang yang dikhususkan untuk menjaga seorang Núñez, yes. Ya kan? Untuk menjaga dan berhasil gitu. Dan kalau emang tadi bukan cuma semenit, dari awal laga emang ditugaskan untuk mematikan pergerakan Núñez ya.
memprovokasi dengan segala macam cara gitu, dan nanduknya ini bukan baru sekali. Ada satu corner Nunez juga nunduk Ya itu kelihatan tapi nggak kelihatan wasit. Iya, wasit juga. Ya. Berarti emang udah terprovokasi gitu, dan Nunez ini adalah satu-satunya pemain selama Klopp menjadi pelatih Liverpool yang dikeluarkan gara-gara kartu merah karena violent conduct. Yes. Berarti bahwa si Nunez ini orientasinya masa orientasinya di Liverpool ini belum lengkap, belum selesai, Emosinya belum panjang. stabil ya. belum tahu bahwa lo di tangan Klopp tuh nggak boleh aneh-aneh begini ya. Itu mungkin belum sampai ke Itu dia seret Nunez. Klopp marah banget tuh ke Marah Nunez banget, kemarin. kecewa banget. Cuman hebatnya Klopp, dia melindungi Nunez. Dia salah, dia nggak boleh melakukan ini lagi, tapi kita di belakang Nunez. Nge-support ya. Support. Nggak banyak pelatih kayak begitu sekarang, gitu, bahwa Klopp sadar ini bukan kesalahan, tapi Klopp pun sadar minusnya si Nunez ini karena dia nggak akan main lawan United, dia nggak akan lawan Bournemouth, dia nggak akan lawan Newcastle. 3 games straight ya, Iya, berarti ya. dia baru main Minimal lagi nanti 3. lawan 3 Everton. ya. Yes, 3 ini dia nih. September. Minimal 3 kalau Dan Jota cedera juga. Masih panjang cedera. Firmino Belum fit. mungkin bisa fit minggu ini, mungkin juga enggak. Ini bakal jadi PR. Tapi kan kita bisa lihat juga, Salah bisa jadi CF. Ya. Tapi yang jelas ini kehilangan besar, Salah banget. Luar biasa sekali backnya Palace bisa bikin seorang Nunez begitu. Nah ini kalau Mas Aryo ngeliatnya apa ya menurut gue, ini apakah bentuk frustasi dari Nunez? Karena gue tahu Nunez pasti tahu dapat pesan itu. Lo dibawa klub ya nggak bisa begini, culture Liverpool nggak begini gitu kan. Apa yang membuat dia sebegitu frustasinya? Apakah tadi kalau lo lihat dia main 57 menit, peluang tetap dapat, apa dia frustasi gara-gara nggak bisa bikin gol? Atau pressure yang kegedean? Atau gimana ngeliat? ya murni bodoh sih kalau menurut gue ya. Ya, Maksudnya lo diprovokasi kayak apa? Ya. Ya kayak orang ketika Materazzi bilang ya, lu kalau Iya. nyokap lo dikatain, lu pasti akan mukul. Gua mewajarkan apa yang dilakukan oleh Zidane. Kan kalau lo pemain bola lu nggak begitu. Iya. Lo sebagai pemain bola ya lo nggak boleh melakukan itu. Apapun bentuk provokasinya. Tapi di lapangan ketika lo bereaksi terhadap itu dengan violent, berarti lu udah pasti kena hukuman. Dan itu sudah pasti gitu kan. Dan itu yang terjadi pada dia. Lo mau diapain pun, kalau kita lihat Atletico Madrid deh, tim dengan semua pemain yang nyebelin kan. Nyebelin banget, Yang sampai betul-betul pelatihnya nyebelin kan apa, Atletico Madrid. mancing emosi lawan kan. Iya. Diego Costa pada waktu itu kan kayak gitu, dan semua Iya. gampang terpancing. Tapi sebelnya sama Diego Costa, kok sebelnya sama dia kan yang terpancing dong, yang Iya. kenapa sampai lo mau terpancing itu? Karena itu Kenapa? terjadi ya, trash Iya. talk di lapangan Iya, tuh iya, terjadi itu hal yang banget. wajar. Bukan kejadian baru sekarang doang. Iya. Dan dari 90 menit, 90 second yang tadi dia bilang, Iya, cuplikannya cuplikannya. masih batas toleransi menurut gua gitu ya. Ganggu-gangguannya ya. Dorong kayak Narik gitu, baju, sikut-sikut, narik dan Mau gua balas nggak berani? Iya, Biarin ayo. aja lah. Ayo, Pegangin lagi. dan Darwinnya kan ngebalas terus juga kan ketika didorong, Iya, dia balas juga ngedorong gitu. Ya udah sampai titik itu sebenarnya lo nggak apa-apa gitu, lo balas aja, lo dorong lagi gitu. Cuman ketika lo headbutt, ya udah lo udah pasti salah, dan menurut gue itu sebuah kebodohan, terutama ketika lo akan menghadapi Manchester United pekan depan. Iya. Dan lo kehilangan dia minimal 3 pertandingan. Kalau violent conduct itu kan bisa diterusin lagi. Iya. Kalau bisa ditambahin, bisa di 4, bisa di 5. Kalau terjadi terbukti emang beneran tendensinya apa segala macam bisa itu panjang ya. Bisa 4 atau 5, tapi kan minimalnya sudah 3. Itu Iya. sebuah keputusan yang harusnya tidak dilakukan oleh ya pemain. Orang look up ke dia banget kan ketika datang ke Liverpool. Dengan bandrolnya. Bandrolnya Harganya segitu. mahal. Begitu tinggi, dengan harapan lo menggantikan Mane, dengan gol yang lo ciptain. Artinya kan pemain ini sudah on track bagus nih, udah di Community Shield udah bagus gitu. Tetapi di laga kedua di Ya, Anfield, mengubah segalanya. Iya, langsung drop gitu. Sebenarnya ya sayang juga untuk pemain seperti Darwin ini. Ya, nah, Sebenarnya faktor ini sih, silakan, mungkin ada Ji. faktor Anfield-nya juga sih. Kalau gue bilang, gue Pressure rasa ya? dia bukan pressure, dia kayak overcompensate gitu loh. Maksudnya dia kan jadi hero lawan Fulham, Iya. jadi hero lawan City, kayak pingin buktiin gue bisa ada nih, gue pasti ada bisa. ditaruh starter Yang lagi pernah ke kemarin. Anfield pasti tahu deh Saya atmosfernya kayak apa. belum pernah gua, kan ya, belum belum. ditekanin ya. Ya, belum. Ya. Pasti tahu deh, Anfield Under the Lights, mungkin Aldi pernah, Mas Aryo Hmm. juga pernah tahu atmosfernya luar biasanya kayak apa. Gue pernah Getar ngerasain sih. langsung getar banget kan, gila banget. Mungkin dia kerasa gitu Ada loh. itunya ya. Nafsunya dia kerasa, dia pengen buktiin sesuatu di depan. Wajar sih ya. Kalau ditarik tadi Mas Aryo bilang ditarik-tarik biasa apa segala biasa. Emang Alan Shearer kemarin baru diwawancara. Ketika dia main, dia tuh emang biasa megangin backnya. Iya, iya. Bukan kasar, tapi dia pengen arahin dia mau gerak kemana. Aldi pernah ketemu, mungkin pernah nanya ini ke dia juga sama Shearer. Dia pegang backnya untuk
bisa ngarahin dia mau ke kiri, backnya didorong ke kanan Oh, gitu. gue tanya ke Owen berarti. Owen ya. Owen mainnya nggak kayak gitu. Oh, nggak gitu. Owen nyebelin. Oh, ini dorong sama back. Oh, jatuh dong back. Iya. Dan ini Agi, kita bicarain tadi itu mungkin pertama dia overcompensate. Iya. Kedua ya pasti kita tahu Joachim Anderson pengalamannya jauh lebih banyak Iya. dari dia walaupun dia Belajar 26 banyak di Fulham. tahun. Dia belajar Dia banyak udah di Fulham. 10 tahun loh main di Eropa, Iya. main di Belanda, main di Prancis, main di Italia gitu. Jadi udah ketemu banyak. Nunes ini baru tahun ketiga keempatnya dia Eropa. main di Kasta tertinggi ya, Eropa. Kasta tertinggi sebelumnya dia Almeria kan musim pertamanya. Nah ini maksudnya perbedaan experience di antara mereka, compensation dan kemudian availability. Soal dia gantiin Mane. Darwin kan gantiin Mane bukan hanya soal gol ya, tapi soal availability dia sebagai penyerang. Iya. Mane 196 laga bagi Liverpool hanya pernah kartu merah sekali. Iya. Ini baru Dua laga. penampilan kedua udah absen 3 pertandingan gitu. I mean dia tuh pasti kecewa banget dan Klopp emang udah bilang dia kecewa banget. Dan semoga jadi pembelajaran buat Dan dia. dia akan pakai waktu scoring ini supaya Darwin build up on his core Ya, strength-nya, pre-season, pre-season, ya. ibaratnya Tambahan dapat pre-season. pre-season lagi. Wah, mudah-mudahan Jadi, ya. dia akan pakai itu untuk muatin strength-nya katanya. Dan ini positif juga bagi Klopp walaupun dia dalam hati pasti pusing juga. Pasti. Gue udah kehilangan 9 pemain, sekarang gue kehilangan 1 pemain lagi karena scoring yang which is stupid, bener, stupid banget. Iya, cara bisa dia. ngelawan Tapi MU. he learns. Badut sebenarnya. ketemu badut jadi. Tapi yang gue lihat adalah Heeh. ini dari pandangan gue ya, Liverpool ini kena doa-doanya orang yang dizolimi. Apa tuh Kenapa? maksudnya gimana? Ini kan Doa MU MU. lagi ngerasa didozolimi nih, Iya. sama timnya, sama manajemennya. Iya. Kan nggak Mereka cuma doa. juga cuma Liverpool yang Iya ledek kan? kan? Makanya. Semua orang ledek MU. Makanya. Berarti bentar lagi Arsenal kena juga. Dizolimi nih. Dan nggak ada momen yang lebih tepat bagi MU untuk mengalahkan Liverpool Iya. selain Derby of England minggu ini gitu loh. Iya. Dan MU punya kapabilitas dan punya kesempatan untuk itu. Back lagi pada cedera, midfield lagi pada cedera, depannya cedera ditambah kartu merah. Jadi momennya bisa pas banget buat kalau United bisa mengalahkan Tapi Liverpool. the way MU main mah jauh. Maksudnya Ah. menurut gua belum cukup untuk bisa menghandle Liverpool walaupun Iya. dengan Kondisi yang Dengan sekarang. kondisi yang ada sekarang. Iya, maksudnya kita lihat Fulham, kita lihat Palace. PM-nya beda banget sama MU. Pressing mereka luar biasa. Iya. MU kan nggak pernah melakukan pressing, jarang nggak melakukan pressing yang seperti itu. Terutama Fulham deh. Luar biasanya kan mereka di sepertiga pertama yang buat Liverpool nggak bisa nyaman mainin bola gitu. Bahkan mereka umpan-umpan jauh gitu. Padahal kan mereka biasa keluar dengan dari tekanan tuh bisa Iya. gampang. Tapi itu tidak terjadi gitu. Nah, lawan MU kalau in a way gue masih belum melihat United punya kekuatan cukup dengan gaya permainan mereka kalau nggak berubah dari 2 pertandingan pertama. Enggak lah, nggak akan berubah. Kalau ruang gantinya belum Iya. Belum beres. Ini yang gue bilang belum dia, beres. kita di Dewan Panit Indonesia kita nggak bisa bilang bahwa ya emang dia lagi nggak bagus aja mainnya, dia lagi bapuk, nggak, kita analisa kenapa dia sampai nggak bisa main bagus kayak pertandingan Liverpool lawan Fulham itu. Gue bilang kan midfieldnya dimatiin sama Fulham, Thiagonya dimatiin, kita nggak bisa sekedar bilang ya Thiagonya lagi jelek ya, Trent Alexander-Arnold lagi jelek, nggak bisa begitu kan. Aliran bola itu Kenapa jadi jelek? Nah, Kenapa itu kan jadi ada- jelek ada- gitu loh? ada Itu yang gue penyebab. coba analisa. Tapi kan dikardusin, ya kan? Dibilang nggak relate. Itu, ini gue bilang bahwa nggak sekedar bahwa bola itu nyampe ke seorang Trent Alexander-Arnold itu kenapa bisa nggak nyampe? Terbukti kan, nggak ada Thiago, ini aliran bola bisa segitu berantakannya. Jadi ada 1-2 pemain yang emang bisa menjadi seorang pembeda di Jadi Man United masih bisa menang. kapabilitasnya punya, cuman mau nggak bisa menang dia. Nggak mau, nggak bisa. Gitu loh. Lu Susah. bilang Kemampuannya gimana? punya. Lu bilang gimana sih? Gue bilang susah sih mas, tapi lucu yang gue sesalkan dengan keadaannya Darwin adalah gue pengen lihat lucunya Darwin ketemu Lisandro Martinez, itu Wah, bedanya bener. jauh banget kan, Iya, bener, beda bener, tingginya bener. jauh banget Secara kan. Pemain baru pula. Iya, Iya, udah baru. secara fisik aja, Tapi karena kalau kata Mas Edo bilang tadi, kalau MU merubah permainannya, nggak Tapi bakal. nggak akan bisa dengan Nggak. ini dong. Gua Karena belum nggak. belum lihat mereka bisa Ya. berubah dengan begitu cepat. Iya, iya, Iya. iya. Kalau mengubah Gua optimisnya permainan kan kalau MU bisa merubah bukan berarti permainan. ngubah Yakin tinggi lo nih. pemain. Kalau Iya. Lisandro dipasang lagi, nah maksud gue salahnya Man United juga di sini. Mereka Nah. itu they invest so much ke Iya. pemain yang scoutnya sebenarnya udah bilang ini mungkin nggak cocok main di Liga Oh, Inggris. scoutnya udah seperti Kalau- Iya, itu. karena kalau- scoutnya Man kalau- United udah kalau sering lihat bisa Ajax. lo tunjuk satu aja pemain center back Liga Inggris yang pendek siapa? Ya hampir nggak ada ya. History. Gary Neville aja bilang dulu dia center back, dia suka center back tapi karena dia pendek Dia dia geser ke kanan, back kanan. iya. In history gitu kan? Ya nggak ada. Ben White dibilang 175 pendek, nggak ada. Di La Iya. Liga lo mungkin gitu Iya, technical. setinggi Puyol Karena gitu karena technical ya lojatnya lo mungkin tinggi Tinggi, dan, ya. dan lo
agility-nya Liga Inggris jauh. enggak ya? Iya. Inggris kan Ya tapi kan Lisandro masih Karena- banyak yang bisa ditawarkan selain karena dari tinggi banyak badannya iya, kan. banyak umpan-umpan Kemampuan atas dia. juga, dan kemarin kelihatan banget Bulgar Yes. ketika corner kan. Yes. Iya. Ini dua tim loh udah ngomong. Dan ini tim yang mediocre. Brighton udah ngomong, si Brentford udah ngomong, kita ini nargetin Ke Lisandro. Brighton biasanya build up permainan Dari bawah. pendek dari kiper. Lo tahu, lo pernah lihat di Iya, sana iya, kan iya. ke Amex. Bagaimana mereka build up serangannya dari bawah. Bawah. Ketika mereka melawan Man MU. United di Old Trafford langsung ke Depan. depan. Frank ini bilang sendiri, Thomas Frank bilang, kita lihat cara Brighton main. Mereka biasa main bawah, sekarang mereka ngirim ke. Ya udah kita coba juga. Kasih kayak Dan berhasil. Ivan Toney kan ngeri Ini gue banget bilang di bahwa depan. Brighton dan Brentford jadi nggak jauh beda permainan menghadapi United itu. Ya. Dijiplak, di Ya copy berarti, paste ya dan berarti ntar berhasil. gue tinggal Liverpool, ntar gue bilangin biar nggak beda sama Brentford, biar bisa menang 4-0. Tapi ngomongin masih Liverpool lawan Palace kemarin ya, yang harus kita perhatiin juga adalah di lini belakang. Ya. Lini belakangnya Ya. kemarin Van Dijk barengan sama Nat Nat Phillips. Phillips. Iya. Zaha itu lolos begitu aja. Ini apa yang, nah Gue tau pertanyaan lo mesti mau nyalahin Nat Phillips nih. enggak, Oh, enggak. malah apa yang terjadi dengan lini belakang kepaduannya Van Dijk nih gimana, Nat Phillips ini gimana? baru pertama main dalam 15 bulan. Pertama kali sebagai jadi starter. Pertama starter. kali dalam 2021. jadi starter. Sepanjang Terakhir main ini karir- Mei sepanjang karirnya 2021. dia cuma 2 kali menjadi starter. Iya. Salah satunya kemarin. Dan itu kan counter attack. Bagaimana di lini tengah, Trent Alexander-Arnold dan Fabinho Fabinho gampang kehilangan banget bola. dilewatin sama Eze. Iya, itu Fabinho Ya, kehilangan itu bola gue untuk ingat. passing lane-nya Itu itu pressing yang dan nggak bisa. Zaha diajak lari begitu sama Nat Phillips ya. Lewat. Nat Phillips juga ya Klopp pun tahu nggak akan dikejar itu. Makanya ada Van Dijk di tengah saat Zaha mau masuk ke cutting in, udah nggak di cutting in lagi sama Zaha, langsung disut. Terbukti masuk. Jadi ini emang udah terjadi bola-bola kayak gitu emang udah susah ya? Susah lah. Susah. Nggak cuma Nat Phillips yang salah gitu. Jangan Iya. jangan jadi Nat Phillips yang disalahkan gitu karena ya dari tengahnya udah gampang banget lewat sama Eze gitu. Iya. Kenapa Fabinho nggak seorang Fabinho ya bisa aja dilanggar untuk menghentikan bola secepat itu gitu. Banyak cuman ya udah kejadian. Cuman lini tengahnya begitu gampang dilewatin dan Eze mengirimkan umpan bola yang Ya, ini luar bukan biasa masalah bagus. gara-gara Nat Phillips main apa, Iya. karena Liverpool udah 6 pertandingan Premier League terakhir loh Iya. mereka kebobolan pertama Iya. duluan. 7. 7 ya sekarang, 7 sama ini ya. dalam 8 7 sama Real Madrid dong. Dalam 8 8 pertandingan ketinggalan 7 1-0 kali terus. mereka kebobolan duluan. Iya. Iya, Wow. itu pun dengan pemain-pemain Konate dan lain-lain. Jadi Dan Matip ya. sistemnya. Dari Liverpool yang kita tahu lini belakangnya bagus banget. Dan iya ada apa? Tapi Berarti yang salah apa emang, berarti? emang pilihannya memang nggak ada kemarin kan Iya. pilihannya antara Gomez atau Nat Phillips. atau Nat Phillips itu dan dia gambling dengan Nat Phillips gitu. Walaupun di babak kedua akhirnya Gomez yang masuk dan lebih rapi. Jadi nanti kalau lawan United kalau Matip belum fit, Konate juga nggak bisa main. Akan Gomez kayaknya ya. Kayaknya Gomez kalau kita baca di media Liverpool mereka condong ke situ gitu kalau melihat. Tapi kemarin kan the whole system yang nggak jalan. Maksudnya di tengah pun dengan pemilihan pemain Fabinho yang bisa dikatakan berjuang sendirian. Ya Milner oke lah main lumayan. Iya dia kan determinasinya aja. Milner, ya, dari Milner dulu. is being Milner. Iya, gitu kan. Milner Dia, is dia, dia Milner selalu dari lari, dulu. dia selalu nutup, dia roaming Cocok kemana-mana di gitu. Milan. Ya, pas sudah setahun lagi. Kalau kita lihat ya tadi ya Milner terus di tengah kanan seperti Jones. Fabinho sama Elliot. Harvey Elliott gitu. Jadi pilihannya memang tidak banyak gitu. Terbatas. Thiago tidak bisa bermain, Henderson juga masih pemulihan. Jadi memang dipilih pemain-pemain untuk dilakukan rotasi mungkin untuk melawan United jauh lebih segar gitu pemain-pemainnya karena Oke. setelah kehilangan 2 poin di pertandingan pertama tentunya dengan komposisi ini Klopp berjudi tampaknya mungkin kita bisa mencuri poin nih dari permainan atau bisa menang lah di pertandingan ini dengan materi yang ada sekarang. Ternyata Yes. tidak cukup. Tapi dengan kehilangan 1 pemain di menit 57 akhirnya mereka bisa ngebales Satu sama ya. satu sama itu tetap sebuah pujian ketika mereka bisa bereaksi ya. Yes. Setelah kebobolan Yang lucu- akhirnya mereka bisa Yang lucu mencetak buat gue gol. komentarnya Van Dijk sih. Apa komentar Van Dijk? Dia kan back Belanda ini kan ngomong bahwa kita berhasil ngepres Palace, kita bikin mereka bermainkan umpan-umpan jauh, umpan-umpan panjang. Justru dengan umpan-umpan panjang itu lo kebobolan Iya. gitu kan. Jadi gua justru mempertanyakan Van Dijk yang sebenarnya di press ini Liverpool atau Palace Atau gitu. emang Palace merasa dari sisinya ini berhasil ini dengan bermain berhasil seperti gitu ini, lah. Lu gitu. bisa satu-satu lawan Liverpool. Ya, oke. Kalau ke lini depan berarti lini depan nggak ada pilihan dengan Nunez di kartu merah berarti total tinggal Firmino yang di minggu depan Diharapkan dipaksain fit main, ya. karena Jota belum bisa main juga gitu ya. Nah, Iya. kalau 3 ini mandek dan sering terjadi, Iya. ya kan? Apa yang harus dilakukan Klopp saat melawan United besok?
Carvalho belum punya kapabilitas untuk berada di depan. Gue lebih setuju Carvalho main di lini tengah malah. Tapi 3 di depan ini gimana, Firzi, Masario dan Aldi? Kalau 3-3 ini stuck di depan pada saat lawan MU besok. Kalau buat gua, Salah jadi CF, di kanan Elliot. Oke. Carvalho jadi starter aja dulu, karena butuh pemain kreatif. Nggak ada Hendo, nggak ada Thiago. Siapa pemain Jadi kreatif? iya, Carvalho kan diharapkan the Carvalho next di depan, Coutinho. tapi Di depan. kiri, Iya, depan kiri. gitu loh. Iya. Bisa jadi pemain. Jadi Salah ini nggak pernah main sebagai center forward tapi. Nggak pernah, kanan Iya, terus. Kalau selalu nggak di kanan, Mane kan iya, yang datang. akan Justru dikorbankan pernah biasanya. lawan Palace tahun lalu kan Salah jadi Sebagai pemain pengganti kan dia yang di itu Selhurst. Iya, Selhurst Park. Iya, dia datang dari bench kan. Dari Dia bench. bola dari kanan. Gue ingat banget karena gue kaptenin dia FPL. Ah. Ternyata dia di bench. Gue Iya, ingat pas hati. masuk Iya, jadi- tapi masuknya tetap dari Iya, kanan dari dulu. kanan. Dia golnya. dimainkan Iya. sebagai jadi bench pun sebagai central forward gitu loh. Jadi bukan nggak punya pengalaman, mungkin dalam situasi kayak begini Terpaksa, diajak lari sama Maguire ya, kayaknya berani deh. Berani. Mas Ernest setuju 3 depan ini bisa jadi opsi. Elliot Iya. ada maju, Salah di ketengahin. Kirinya Kalau ya Luis Diaz Diaz. masih. Kalau gue sih lebih aman Firmino ya kalau Kalau fit fit. ya. Kalau fit, ya. Dan Klopp cukup optimistis dia bisa fit tepat di hari itu. Paling nggak starter tapi di menit ke-60 atau 70 diganti mungkin seperti Gantinya apa siapa berarti? ya tadi misalnya menggeser si Salah ke tengah, Salah Elliot ke tengah, dimasukin untuk ke Elliot kanan. juga bisa ke kanan, bisa menjadi salah satu opsi gitu. Cuman kalau gua lebih melihatnya sih dari tengah ya, dengan kreativiti yang tidak mereka miliki ketika hanya mengandalkan sayap. Itu yang menjadi masalah dan hampir semua pandit di Inggris mengatakan Bilangnya itu. pun begitu. Kemarin Rio ini loh yang masalah Liverpool, ada Thiago, nggak ada Thiago. Ada Thiago pun kadang-kadang juga masih susah untuk bisa setuju. masuk ke tengah. Tidak ada Thiago apalagi gitu. Karena ketika mereka begitu ngotot untuk pakai Kanan kiri. kedua sayap dan selalu mereka buktikan dari musim ke musim Kita kan mainnya emang kayak gitu kan. kekuatannya di situ. Dari dulu kan mereka nggak punya Template-nya begitu. kreatif. Cuman ketika mandek memang lo butuh gitu tusukan-tusukan dari tengah, umpan-umpan terobosan yang dari tengah. Iya. Nah, itu yang gue rasa itu harus lebih diperhatikan oleh Klopp ya. Ketika 2 wingback mereka ditambah Salah, kalau nggak mandek ya lo tusukan-tusukan dari tengah sih yang menjadi opsi. Kalau gue yakin kalau dipikirkan pasti dipikirkan ya, cuman nggak ada pemainnya. Kalau kayak gini jadi kangen Divock Origi. Butuh kan? Butuh kan? Butuh Origi gitu. Dibilangin legend itu. Iya sih lo Ya kayak jelek-jelek dia kan main di Liga Champions juga ya. golin loh. Golin Sepuluh juga. kemenangan, Jelek-jelek. kemenangan. Everton Iya. dia tuh big game player. Iya. Big game player. Divock At least Origi dia gue jadi ada bisa kangen main Divock depan. Origi. Makanya. Iya. Sekarang cadangannya adalah Carvalho tadi atau kita ngomongin Bobby Clark. Bobby Sampai Clark ya belum lah. anak legendnya tim gua Iya. tuh, Iya, Bobby bener. Clark kan. Iya. Dia dicomot lagi dari Newcastle tuh. Ada ambil itu. Iya, cuman masih jauh lah. Kita ngomong jauh. masih jauh banget. Jadi emang optionnya yang ada itu ya dari ketiga itu. Mungkin Firmino health fit juga mungkin bisa make do bagus dengan lawan pertahanan Man United yang kayak gini ya. Iya. Mungkin di babak kedua, Kayak Firmino waktu lawan Arsenal dulu kan tiba-tiba Makasih. Firmino. Iya kan di gitu Lebih baik dari tadi nih. Iya, itu kan Firmino yang gue diharapkan Contoh. ya, gitu. Itu Contoh, itu contoh. contoh Iya, Firmino iya, yang iya. seperti itu yang diharapkan tapi belum Ya kembali. idealnya sih adalah Firmino bisa fit. Fit, itu Idealnya. dulu Cuman deh. saat nggak ideal, ini tentu harusnya manajemen berpikir keras ya. Pecutan bagi manajemen bahwa lu butuh kembali ke pasar loh Iya. sebelum transfer ini Tapi selesai. siapa yang Cuma 2 minggu available? sisa. Oh, kalau susah sih. itu pertanyaan lucu sebenarnya kalau siapa yang available. Ini Liverpool scoutnya nggak kehabisan nama, cuy. Mungkin kita aja karena nggak disuplai sama media nih Ya, benar. nama-nama. Kalau scout itu nama ya udah bejibun nama yang di Pasti scout udah ada ya. Daftar. Udah punya Cuma mau daftar. keluarin duitnya aja. apa Iya enggak gitu, kan. tinggal mau ngeluarin duit apa enggak Karena nih. incerannya Klopp kan Gitu. Bellingham. Kalau soal apa? available apa enggak banyak. Yang katanya hampir deal yang dari Lisbon tuh siapa? Nunes. Si Nunes. Ke Wolverhampton. Iya, Wolverhampton, Wolverhampton. ya, Wolverhampton. itu- Koneksi Mendes. Iya, itu Iya. katanya sih udah 90% deal ya. Wolf ya. Iya. Karena Kalau Portugal ke Wolf ya. Portugal udah nggak bisa Udah nggak diapa-apain aneh lah. itu. Itu udah nggak aneh. Iya. Emang klubnya pindah doang itu. Iya. ya. Karena Klopp juga bilang gitu. Oke, gue memang butuh nih pemain, tapi di tengah gitu. Jadi dia Iya. bukan bicara opsi di depan gitu, tapi bicara opsinya di tengah. Karena kalau di depan, kalau mereka fit, Jota ada, itu kan sebetulnya Oh iya, cukup kaya Jota, gitu kan. iya, Jota Semuanya tuh bisa silih berganti, bisa mencetak gol semua gitu kan. Iya. Kalah MU. Pemain depannya, iya. Gini juga kalah sih di. Menang nih MU, liatin nih. Liverpool kalah nih. Aduh, jangan Enggak dong. sih, enggak sih. Enggak, Enggak sih, tapi tetap Diaz. tetap ya. Liverpool. Tetap Nanti ya. Diaz jadi pahlawan lagi kayak Yo, Morgan ya Luis sekarang Diaz kan jadi lagi. pahlawan. Kemarin dia juga. Belum lihat Ronaldo hat-trick. Ya udah lu udah anteng sama City berdua di atas. Enggak usah lu gubris. Lo kapan lagi lihat pertandingan Liverpool sama MU peringkat 12 sama 20? Ya kapan lagi lihat
Manchester yang atu paling atas, yang atu paling bawah. Iya, benar, Apa benar. lagi Setuju, gitu. setuju. Di Liga Inggris itu Lu kok ngecengin Liverpool sih? Lu ngecengin MU lu ya? Enggak. City nih gue juga bingung dengan Manchester City yang punya pembelian oke, ya kan pasti dari awal dibanding-bandingin terus kan. Liverpool sama City, Liverpool Iya. sama City. City lancar-lancar aja. Iya. 2 kemenangan gitu Iya. dengan mudah. Haaland enak banget. Benar. Pemain tengahnya juga nyaman banget gitu. Ya. Apa yang membedakan, padahal di Community Shield menang Ya. Liverpool. Apa yang bikin membedakan skuadnya Pep. Skuadnya Dalamnya. Pep. Iya, Pep kan semua tim yang dia pegang kan. Dia Iya. punya privilege untuk bisa merotasi pemain tanpa mengubah gaya permainan gaya dan juga bermain, tanpa strategi? merubah kualitas Mau-mau. tim, nggak sampai sekali nggak berubah kan. Lo mau pasang Silva starter kek, mau De Bruyne lo cadangin sebentar juga nggak masalah gitu. Karena buat- pelapisnya tuh punya level Iya, yang levelnya sama sama gitu. bagus ya dengan pemain dan intinya. itu dia start dari Barcelona ya, walaupun Barcelona mungkin nggak betul-betul 1-1 gitu pelapisnya, tapi ya paling nggak 3/4 kekuatan dia gitu. Kalau Liverpool kan setengahnya gitu kekuatannya, bahkan 1 level di bawah. Oke. Itu yang menjadi Benar. masalah. Sementara di City ya itu semua pemain bisa bermain, semua pemain bisa kontribut gol karena sistem yang dimainin oleh Klopp itu udah semua pemain sudah langsung tune dengan gaya itu dan semua bisa kontribut. Benar, kalau kata Mas Heru bilang bahwa gaya permainan Pep ini udah kayak begitu dan pemain bisa langsung tune in. Karena ini gue tahu banget, gue nonton langsung dari City U16 itu gaya permainannya Udah disamain. pelatihnya disamakan dengan gaya permainan standar permainannya Pep. Jadi Wow. begitu dia masuk ke U19, dia masuk ke Iya. U23. Udah tahu. Ya sistemnya Itu tinggal yang dibawa melanjutkannya sama Pep. Siki Begiristain sama Siki Ferran Begiristain Soriano. dari Barcelona Iya, juga gitu. Itu Dan- kan kalau di Barcelona Iya. bahkan dari U8 U8 udah gua lama nonton Siamus punya itu. U8-nya main Iya. yang gua bilang Iya, tuh sama ya. gayanya sama Ya, yang itu pemain sistemnya dibawa dari Karena kecil. sistemnya Wow. dibawa Dan kalau seperti itu. apa, lu tanya apa bedanya Liverpool sama City sekarang? Ini yang gue jelaskan waktu lagi acara sama Mas Haru juga waktu Community Shield. Bedanya apa City sama Liverpool? City hanya melengkapi kebutuhan musim lalu. Ya. Kalau Liverpool, yaitu hanya ada striker. 1-2 momen yang lu harus killing the game. ya Ada Haaland. City nggak ada Haaland pun soal bikin gol jadi-jadi aja. nggak perlu dipermasalahkan gitu. Tapi kalau Liverpool, ini yang nggak disetujui sama Koci juga ya. Liverpool ini butuh muter otak lebih untuk meredesain lini depan mereka. Terbukti kan bahwa nggak semudah itu, nggak semulus itu. Kepergian Mane Mane. ini nggak semudah itu untuk diganti sama Nunez gitu. Jadi karena bedanya City adalah satu menjadi pelengkap, satu merubah sistem. Jadi emang adaptasinya bakal lebih lama. Oke, Zi, kalau Satu kalau hal yang gimana? ini yang soal main dengan sistem, oke, karena itu sangat diperlukan nih dengan City Iya. sekarang. Karena secara pemain senior sebenarnya mereka dikit loh, 19 pemain senior Oh doang. iya. Wow. Plus itu udah termasuk Scott Carson. Nah, apalagi mereka ada Yang tua kepikiran banget. Ada Scott Carson yang ada mungkin buat memenuhin Itu homegrown pemain doang pelatih. itu. Itu pemain pelatih. Bisa dua-duanya. Pelatih Yang penting ya? dapat medali. Iya, Dia. kiper, pelatih kiper. Iya, berarti Kiper. dia kayaknya punya 2 ID Iya. card ya. Apalagi kalau sampai buang Bernardo. Ini Iya. kan dia lumayan tipis juga, makanya si Pep dia nggak mau minjemin 3 pemain mudanya tuh, Mbete sama siapa Ya, lah yang ditahan ada untuk 3 ngejagain ya. Beberapa mulai masuk gitu. Jadi kita lihat sebenarnya pas lawan Bournemouth dan kemudian ketika setelah West Ham dia nyetak gol keduanya si Haaland. Itu pace-nya sebenarnya pace permainan City rada pelan dikit karena mereka nggak mau ngejar terlalu banyak gol kayak dulu. Mereka lebih conserve energy. Kita lihat Haaland beberapa pertandingan terakhir ditarik menit 70-an gitu Iya, kan. iya, untuk ngejaga Untuk menjaga stabilitasnya. ritmenya. Memang Pep bilang dia nggak akan bikin rotasi berlebihan sepanjang agenda pertandingannya masih Sabtu, Masih Minggu gitu. Masih weekly. seminggu-seminggu. Nanti kan masuk bulan depan nih Oktober, udah September, mulai ya. Padat. 3 kali udah mulai padat nih. Ini dia akan membutuhkan semua pemain-pemain Fit. muda yang dia punya gitu. Karena ya sekarang ada perubahannya gitu. Kita tahu dari beberapa tahun terakhir si City ini emang slow starter kok sebenarnya. Lo kalau lihat ya musim Liverpool juara dan lain-lainnya selama 3 musim, walaupun ketika mereka juara, mereka sering hilang poin kok 3-4 pertandingan pertama. Abis Januari Tapi dia mereka kencengnya. compensate Nah, iya, iya. dengan Iya. di musim dingin. Iya. Oktober, Menarik. November, Desember mereka 15 pertandingan Menang semua, 14 benar. pertandingan menang. dan ketika menang ketika lawan tim yang di atas kertas lo menang harus menang ya menang Menang, Itu dia benar, bedanya. terjadi Iya. Menarik Menang, tadi kata ah. Firzi bilang bahwa saat awal musim saat City juara, dia kehilangan poinnya sering. Ini nggak kehilangan poin nih City. Nah, apalagi nggak Apakah kehilangan Arsenal poin. akan juara?
Kok jadi ke Arsenal? Pokoknya di bawah City kan posisinya. Oh, yang optimis. Ya paling Kecuali tiga- kau ngomong MU juara ya baru ngomongin Arsenal nanti November aja. Iya. Oke. Paling 3-4 Nanti week. ya. Optimis boleh dong. Week Optimis 5 boleh. juga. Ya daripada awal musim lalu kan kita sama-sama di bottom Nah, Udah gitu. sama-sama. Benar. Iya. Progres ada, Tapi optimis boleh. sedikit sebelum kita pindah, gue nih pertanyaan dari sudut pandang gue ya. Berarti Liverpool kan udah ditemuin obatnya, ya kan? Kayak kemarin sama Fulham sama Crystal Palace. Ya. Ya, otomatis tim-tim lain juga akan pasti melihat gimana cara mainnya Crystal Palace dan Fulham gitu. Tapi City ini belum ada yang menemukan obatnya. Iya. Celahnya tuh di mana kalau ada tim yang bisa mengambil poin aja, at least seri aja apa? There is Celahnya nothing City. perfect in football, tapi Pasti. ini tim hampir perfect. Iya, karena celahnya apa yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liga Inggris lain untuk mendapatkan poin dari City? Iya, Kayak- kayaknya sih cedera ke pemain-pemain inti. Kecuali Kayak kalau cedera kita lihat Navid, Amerik Laporte ya, tapi Kalau- dulu Amerik kalau Laporte hilang cederanya nggak ada. panjang ya. Tapi Ake abis itu datang ya. Kalau cederanya panjang Iya. kan selalu kan yang masalah Iya. City ketika Stones cedera sama Iya. Ruben Dias. bukan sebelum Ruben Dias. Yang Fernandinho akhirnya Ya, dipaksa Fernandinho jadi back ya pada back. saat itu. Itu bisa mengganjal mungkin 3-4 match gitu ya. Tapi in the long run dan pada waktu pemain Stone sama lupa gue siapa ya yang cedera itu Laporte ya, Stone sama Laporte yang cedera akhirnya memang betul kebukti gitu. City lu nggak bisa ngejar Jalan panjang, ya. panjang. Nah, kalau cedera pemain intinya panjang gitu kayak misalnya De Bruyne tapi 10 pekan gitu dia nggak bisa Nah, bermain. itu baru berpengaruh. Itu bisa menjadi pengaruh Iya, buat mereka. dan didatangkannya Holland ini kan jelas bahwa target mereka sekarang udah bukan. Ya oke, Liga selalu jadi Ya, Liga target. Champions pasti. Champions League Champions adalah pasti. target utama Utamanya. City musim ini. Jadi kalaupun nanti City di Liga banyak kejadian-kejadian lucu, ya nggak usah aneh karena emang target mereka sebenarnya Liga Champions harusnya udah ada di situ ya. Makanya tadi Jangan gua lupa penasaran. ada Piala Dunia loh. Oh benar. Iya. Siapa tahu. November ada yang cedera. Dan pemain City banyak banget yang ke Piala Dunia kan. Jadi Tapi kan ya. Holland nggak ke Piala Dunia. Oh iya benar. Holland doang tapi. Mahrez. ya, tapi Grealish ke Holland. Holland tuh rencananya mau ke Bakery dia. Jadi Lucu kamu ya. Lo kalau di sini lo di sini harus marahin dia. Lu ngomongin brand. enggak. Kan gua nggak nyebut lengkap. Udah mulai lucu nih. Yang lebih lucu tuh ini. Ada Nah, apa? yang lebih lucu ada Yuasa Stand Up Olahraga League. Kita lihat nih. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Wawin. Saya bukan hanya tidak telat tapi saya bawa makanan. Ini contohnya yang Iya dong. biru. Ada bolu artis. Datang tepat waktu, bawa makanan. Apa nama bulunya ini Bang Weh? Meranti. Telah datang. Udah hadir. Kok ada bau-bau orang Ciputat? Baunya beda nih. Baunya beda? Iya, ini bukan bau bolu nih, bukan bau ini molen bukan. Ini mau apa nih? Orang Ciputat. Terus juga ada bau-bau alasan. Apa? Ini bau-bau rasa ketakutan akan istri. Ya udah langsung aja kita panggilin dia. David Nurbianto sudah hadir. Enggak ada, gua nggak alasan. Beneran macet itu ada kecelakaan. Itu alasan. Nah di pandanganku ini bang, segala macam olahraga itu sudah pasti unik. Contohnya apa? Main catur. Orang lain bang kalau main catur itu kudanya jalannya pasti L. Nah kalau saya yang main catur, itu kudaku jalannya W. Tapi kalau Liga masih lucu dia, malam pertamanya lucu. Oh, kenapa? Kenapa nih? Bung Dirman tiap hari lakukan yoga, duduk di depan rumah, meditasi, konsentrasi. Tapi ya ada aja yang negur. Bung Dirman dari tadi kok duduk melulu nggak kerja apa ya? Bukannya nggak kerja, emang gue lagi yoga nih, yoga. Itu kan tenis stand up baru Bang. Betul. Abang baru ngeliat ini di Bung Dirman. Itu tenis stand up apa sih? Stand up ini konsisten yakin gitu gue. Yoga. Bukan tidur. Saya itu yoga. Jadi awal kan masih yoga masih ini lama-lama diyakinkan terus. Jadi lucu juga yoga itu. Yes, itu dia Yuasa Stand Up Olahraga League ya, babak tergendong ya, ada Bung Dirman dan juga Johan yang bersaing seru. Udah bisa disaksikan di YouTube channelnya Yuasa di True Love Yuasa, silakan disaksikan. Kembali lagi barengan sama Pandit yang sudah hadir malam hari ini, bareng kita masih ada Aldi. Pandit kacamata. Oh iya bener.
benar. Harusnya Jose Mardel. Betul. Tapi sorry deh, masalah mulu deh. Iya dong ya. Kita balik ke dari Liga Italia udah tadi, terus Liga Inggris udah. Sekarang kita ke Liga Spanyol. Yes, Liga Spanyol. Pengen bahas tadi sempat dibahas sedikit sama Virgi sama Mas Haryo ya, gimana nyebelinnya pemain Atletico Madrid. Semua pemain bahkan pelatih nyebelin gitu. Nah, kita pas mau ngebahas Atletico yang nggak terlalu boros dalam bursa transfer musim ini, tapi malah permainannya jadi makin meningkat gitu secara permainan dan secara chemistry jadi makin kena. Tuh gimana lo ngeliat Atletico Madrid sejauh ini, Mas Aryo? Meningkat dari kemenangan ya. Dari menang ya, dari hasil. Dari hasil pembukaan mereka menang 3 gol. Ya something special sih buat Atletico ya. Bisa menang dengan 3 gol. Cuman yang gue soroti adalah benar-benar berubah ini Atletico yang bukan Atletico yang selama ini gue lihat gitu. Nggak nyebelin dong. Nggak nyebelin. Nggak senyebelin itu, atau belum? Nggak nyebelin. Mungkin karena garisnya sekarang nggak tegas. Bajunya mencong-mencong. Jadi labil lah. Jadi tapi memang Simeone di musim kemarin ketika mereka gagal mempertahankan gelar mereka ya. Mereka kan musim sebelumnya kan mereka juara. Sama Suarez. Musim kemarin betul-betul menurun. Permainannya itu jauh menurun. Kekalahannya cukup banyak. Dan yang paling menyita perhatian adalah golnya. Golnya adalah mereka kebobolan 41 gol. Untuk pertama kali dalam satu dekade terakhir mungkin mereka kebobolan sampai lebih dari 40 gol. Biasanya sekitar 20-an gol lah. Dan selalu si Jan Oblak yang menjadi PCC kan dengan kiper yang clean sheet paling banyak. El Zamora kiper dengan persentase clean sheet paling bagus gitu. Nah, ingin ada perubahan dari sisi Simeone. Ketika banyak yang mengkritik dia, apakah Simeone betul-betul sudah habis, sudah tidak bisa mengkreasikan banyak lagi yang bilang gitu dari musim lalu. bagi Atletico, karena memang sudah saatnya permainan seperti ini mereka tinggalkan, mereka ganti pelatih, mereka punya penyegaran baru. Tapi Simeone justru membuktikan bahwa Atletico ini betul-betul berubah gitu. Dia mendatangkan Nelson Vivas, seorang mantan back dari Argentina. Terus salah satu rekannya juga dari Argentina dibawa juga untuk membantu lini depan dari Atletico dan berubah. Nah, ini kita lihat ada Witsel ya. Witsel kemarin surprisingly main sebagai seorang center back. Iya kan dia biasanya DMF ya. Dengan 5 back tapi yang di sentralnya adalah Witsel. Witsel biasa kan dia jago membagi bola ya. Sebagai seorang pemain nomor 6 ya untuk bagi bola. Tetapi ini agak sedikit dimundurin tapi dengan gaya yang sama dengan Witsel tapi lebih di sepertiga terakhir. Distribusinya lebih banyak dari situ. Dan kedua sayapnya berjalan sangat bagus. Saul main sebagai back kiri dan back sayap kiri ya, berdua dengan di depan tampil cukup bagus. Lodi menggantikan dia juga tampil cukup bagus juga dengan kombinasi 1-2 di sisi kiri. Di sisi kanan pun mereka juga tampil cukup bagus. Tetapi yang menarik juga adalah Joao Felix yang biasanya sering lari sendirian di depan. Sekarang dia justru ada temannya tapi lebih di belakangnya dari Morata. Jadi dia bukan jadi pemain yang kemarin juga menjadi sumber untuk dioper untuk dia lari, tapi kali ini dia bisa memberikan bola pada Morata. Dan Morata membuktikan dia mau dipinjam kemana dia balik, dia dipinjam kemana pun dia bisa mencetak gol. Di Atletico pun lagi dia membuktikan bisa mencetak gol. Makanya kemarin gue bilang ketika MU mau Morata, gue bilang ini pemain ini bisa deliver gol dan dari eksekusi dia di dalam kotak penalti, akurasi dia dalam melakukan tembakan di dalam kotak penalti itu sangat luar biasa. Makanya kenapa waktu itu gue bilang di MU kenapa cocok pemain seperti itu, dan dia buktiin paling nggak di Atletico ada perubahan dari sisi permainan. Pressing mereka bukan mereka jarang melakukan pressing ya. Biasanya lay back di belakang, counter attack. Tapi kali ini betul-betul mereka megang bola, mereka maju dikit-dikit dan mereka agak sedikit di tengah dengan high defense line yang cukup tinggi. Ada perubahan lah dari sisi Atletico dan berarti lebih dewasa ya. Lebih positif. Paling nggak ada sedikit yang berbeda ya. Mungkin lawan tim-tim tertentu mereka akan kembali dengan gaya mereka di mana mereka bisa mematahkan tim-tim besar. Dengan gaya bertahan, lalu counter attack, menyebalkannya keluar lagi, yang gaya-gaya seperti itu mungkin akan tetap diterapkan. Tapi lawan-lawan yang berbeda, mereka akan melakukan gaya yang berbeda juga. ATM ini nyetak 3 gol kan sebenarnya mulai pramusim ini juga mereka produktif banget kan, 13 gol ya. Morata 4-0, iya. Average-nya 3 gol per pertandingan. Wah. Morata jadi top scorer ya. MU ya? Iya, sempat lawan MU. Iya, lawan MU Atletico. Iya.
Udah untung di Liverpool. Iya, aman. Bukan Mardel ya, bukan Mardel. Senang. Nah, kalau dilihat sebenarnya kemarin kan baca-baca Marka kan apa yang menarik sih dari Atletico. Ternyata emang adalah evolusinya si Simeone ini Mas yang lagi jadi sorotan karena dia berapa tahun main 4-4-2, sekarang main 3-5-2 atau 5-3-2 kalau lawannya pas lagi berat gitu. Ada yang bilang, oh penyerangnya kan lini depan mereka banyak banget nih. Apakah harus main dengan 3 forward kayak dulu, Mandzukic, Torres sama Griezmann. satu lagi Griezmann. Ya. Iya. Tapi itu kayaknya masih belum disimpan lah, masih nanti karena sepanjang pramusim pertandingan-pertandingan berat mereka main bisa 3-5-2, 5-3-2, tapi mereka nggak kagok untuk main balik 4-4-2. Kayak 30 menit lawan Man United mereka sempat main 4-4-2 dan kombinasi Morata dan Felix kan ini mereka ganti-gantian ngasih assist kan. Pas lawan MU Morata ke Felix dan lawan Juventus sebaliknya gitu. Felix Morata. Jadi ini adalah kombinasi yang sebenarnya mulai mendapat sorotan di Spanyol. Tapi bukan hanya lini depan, tapi ya itu tadi soal si Witsel. Karena Witsel bermain sebagai defensive line, di defensive line itu juga sangat menarik karena dibilang bahwa Witsel bisa membawa pengalamannya bermain di defensive midfield ke lini belakang yang sangat diperlukan untuk transisi bola dari ke depannya ini ya. Karena dia butuh pemain yang press resistant ini membangun serangan dan perannya Koke juga terutama ditekanin karena dia sebagai number 5 dia penting banget untuk nerusin bola untuk nggak hilang possession lah karena di formasi seperti itu untuk nggak hilang possession itu sangat-sangat penting banget untuk timnya Simeone sekarang. Jadi emang ini transisinya si Simeone dari pertama katanya mereka main 3 back itu musim 2020 21 pas lawan Barca ya. Pas menang 1-0 di Metropolitano. Jadi sejak itu si Simeone mencoba untuk terus berevolusi tapi nggak takut kayak Mas Ardo bilang untuk balik ke versi lama mereka kalau ada halangan yang susah membuat mereka harus bermain kayak dulu. Kayak yang sebelumnya. Gitu. Ini Mas Haro dan Virgi udah positif sekali untuk Atletico Madrid. Apakah menurut lo ini akan mengganggu Barcelona dan Real Madrid berarti di lini atas? Kalau masih game pertama kita bakalnya ngehayal-ngehayal doang karena masih belum satu. Masih game pertama, Jornada pertama. Jornada gitu kan. Ya. Kita belum tahu juga bagaimana Atletico bakal memainkan pertandingan kedua, game-game selanjutnya. Cuman waktu menghadapi Getafe kemarin, Getafe kan ya? Iya. 5 back menghadapi 5 back gitu loh. Gue udah apatis awalnya ini apa-apaan. Iya, apa yang akan terjadi? Jadi gitu kosong-kosong dong gitu kan 5 back lawan 5 back tapi bener kata Virzi bahwa dengan ada seorang Witsel, seorang nomor 6 tapi di center back. Ini kan berarti ya emang 5, cuman 5-nya ini bukan 5 back kayak Joel Ward di Palace. Iya, betul nggak kayak kemarin ya. Nambahin back tengah gitu untuk jaga seorang Nunez tapi buat menjadi jembatan ke jembatan midfield gitu loh. Dan terbukti di lini tengahnya pun bagus. Kalau mau bahas pressing, Atletico gue nggak melihat pressing yang luar biasa bagus juga gitu ya. Cuman aliran bola tuh lancar gitu. Bagaimana lu punya 5 back, 3 midfield, tapi bisa bikin 3 gol gitu. Berarti kan sistem jalan banget itu. Ini yang kita harus apresiasi juga buat Diego Simeone bahwa lu bisa aja pakai formasi 4-3-3 tapi nggak bikin gol. Tapi lu bisa juga pakai formasi 5 back, 3 midfield, 2 striker, lu bisa bikin 3 gol. Itu semua bisa terjadi kalau dengan sistem yang jelas. Berarti emang ini adalah tahun pembuktian proses pendewasaannya setelah banyak kritikan di musim lalu ya untuk Simeone dan juga untuk para pemain pastinya ya. Walaupun secara materi squad tidak sebagus di musim dan tidak lalu. sebagus Madrid dan juga Barcelona. Oh iya jelas. Jadinya kita tunggu aja dia masih nunggu bek kanan sebetulnya. Dia mau masih kan si Daniel Vaz kayaknya cabut tuh. Terus sejak Trippier cabut memang mereka nggak punya bek kanan yang betul-betul. Oh iya Trippier Hermoso ke Newcastle ya. Hermoso kan buat 3 back tengah kan. Kalau 3 back Hermoso ya bisa digeser ke situ. Cuman mereka betul butuh yang wingback yang betul-betul model Trippier kayak seperti itu. Itu yang masih dicari. Nggak ada lah ya. Aaron Wan Bissaka kalau mau tuh. Bener juga. Kalau tadi ngelanjutin perubahan ya yang coba dilakukan Simeone. Sebetulnya kan berapa tahun lalu dia sudah mencoba itu ya. Ketika orang mengkritik dia kan, dia coba bermain dengan lebih cantik lah. Ketika masuk Carrasco pada waktu itu masuk di situ, mereka ofensif banget, tapi lini pertahanan itu bolong banget, berantakan banget, sehingga Simeone ini bukan cara gue nggak mau tim gue kebobolan banyak gol di saat-saat yang nggak perlu, makanya dia balik lagi ke gaya mereka. Cuman ketika gaya itu mentok, akhirnya ada yang agak ditweak kan, kadang-kadang dia bisa main dengan komposisi tadi, Ali katakan banyak perubahan formasi.
dan tetapi tidak meninggalkan formasi lamanya ketika memang dibutuhkan. Dibutuhkan bisa berubah Ya, Itu yang langsung. gua jadi bilang, ini ya. yang Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Iya. tim ini main bagus, tim ini main jelek, tim ini. Kalau emang timnya kayak begitu dan terbukti deliver, ya Ya. apresiasi. Berarti selesai sepak di situ. bola adaptif yang Ya, diberikan bagus tuh sekarang bahasa. ya. Iya. Udah batu lah itu. Iya, jadi kalau lo lihat White and See pemain lawannya gimana, kita menyesuaikan Soalnya dan ya, lu lain-lain. menyesuaikan materi lu yang dengan materi lu yang punya Iya. gitu loh. Lu Oke. nggak bisa bermain terlalu. kadang-kadang apalagi lu sekarang dia defensif punya- bagus tapi kan Iya. nggak Iya. satu kan. Ya. Iya. Dia Itu punya oke. kemewahan di depan lagi. Ini kan yang dulu-dulu Iya. juga mungkin dia nggak punya kan. Mas. Ingat ada quotes yang bagus kan. Gimana? Kalau lu punya penyerang yang bagus, lu bisa memenangkan pertandingan. Tapi saat lu punya defensive line yang bagus, lu memenangkan turnamen. Itu dia Aldi 2022 langsung jadi quotes tuh. Terima kasih Aldi, terima kasih. Mas Sama-sama. Aldi, terima kasih. Yes. Firsi, terima kasih. Dan juga untuk Jebret tim yang lagi nonton kita, terima kasih. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka! ke-77 ya. Kita Siapa pamit. kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dah.